Gak perlu jawab, kata-kata Syekh Panji Gumilang ini sudah tegas membantah isu NII di Mahat Al Zaitun. Simak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Dengar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar, seorang dai masa emosian? Saya tidak emosi. Justru saya ini ingin meluruskan kesesatan antum. Nah, di mana letak kesesatan saya? Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Antum yang beristighfar, bukan saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Antum tahu dalil ini, kita ini bersaudara. Ketika kita satu akidah, satu keyakinan ini bersaudara. Tapi ketika kita ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW, apakah bisa dikatakan saudara? Itulah pentingnya berwasilah. Saya bisa kesini, kalau nggak wasilah beliau, nggak bisa saya ketemu antum. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Kan seperti itu kan? Bener nggak? Pokoknya ayo tidak. Coba ngomong ya. Pokoknya tidak. Kamu mau? Nanti dulu, sabar. Sabar dulu. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya ya jelas. Salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Allahu Akbar. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Karena saya tidak mau diam ketika melihat orang-orang mungkar. Ini pelaku kemungkaran ini. Panji Gumilang ini adalah pelaku kemungkaran yang tidak patut untuk didiamkan. Ketika dia didiamkan, maka dia ini, si Panji Gumilang ini akan merasa dirinya menang dan akan merasa dirinya benar gitu. Ketika dia merasa benar dan menang, maka orang-orang yang benar ini, kita yang merasa benar, baik, lurus, ikuti Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti ustadz ini, ulama ini, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak angkat bicara, kita tidak membahasnya, maka kita secara tidak langsung ikut membenarkan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kenapa saya menyatakan demikian? Orang yang mendiamkan kemungkaran, orang yang mendiamkan penyesatan, maka dia lebih mungkar dan lebih sesat dari pelaku penyesatannya. Karena mereka tahu, dia mendengar, dia melihat dengan matanya, dia bisa berdakwah, dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa melawan pernyataan mereka, tapi mereka diam. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja? Bukan, kata Allah itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah amin saja, terserah, nggak dijawab. Sudah? Ketika Anda mengatakan amin, itu bukan sebatas kalimat terjemahnya ya Allah kabulkan, bukan. Jadi Anda memohon kepada Allah supaya dikabulkan nikmat-nikmat tadi, kemudahan hidup, kenyamanan, ketentraman, bisa masuk surga dengan segala turunan tadi. Tapi ingat, permohonan Anda dikabulkan ini terikat mau dan tidaknya Anda berikhtiar. Kalau Anda mau berikhtiar mewujudkannya, Allah akan kabulkan. Tapi kalau Anda seringkali mengatakan amin, tidak mau berikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah, tidak akan diberikan oleh Allah. Makanya saya sering katakan ketika Anda mengatakan amin, saya katakan tidak cukup dengan amin. Anda harus menempuh ikhtiar dulu, karena amin itu diikat dengan kalimat ikhtiar. Makanya kemudian di hadis qudsi, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perhatikan ikatannya. Ikatannya perhatikan. Iyyaka na'budu. Ini ikhtiarnya. Baru kemudian nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu. Jadi kalau Anda bekerja, niatkan sebagai ibadah. Anda makan, niatkan sebagai ibadah. Anda antar anak, niatkan sebagai ibadah. Datang tamu datang, Anda bikin minuman, bikin makanan, niatkan sebagai ibadah. Semuanya lillah. Ya, semuanya lillah. Ketika Anda kerjakan semua itu karena Allah, kemudian Anda punya kebutuhan, wa iyyaka nasta'in, lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Kata Allah, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar ibadahnya, apapun yang dia inginkan, aku pasti akan berikan.
Tanpa harus menjawab secara langsung soal isu dan tuduhan Negara Islam Indonesia atau NII di Mahat Al-Zaitun, sikap Syekh Panji Gumilang sudah mengugurkan dengan sendirinya tudingan itu. Yang sejak tahun 2000-an, tuduhan bahwa Mahat Al-Zaitun ada indikasi NII KW9 sudah muncul. Bahkan hal tersebut termasuk dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian MUI tersebut kembali disampaikan pada April 2023 pasca ramainya sholat Id yang dianggap tidak lazim di Mahat Al-Zaitun. Dalam beberapa kesempatan, Syekh Panji Gumilang menyebut ada pihak yang ingin merebut Mahat Al-Zaitun karena tergoda dengan asetnya yang besar. Kemudian ada juga pihak yang ingin membubarkan pondok pesantren yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu itu. Meski tidak menjawab secara langsung soal tudingan keterlibatan NII, namun bantahan Syekh Panji Gumilang terkait adanya kelompok tersebut sudah tercermin dalam kesehariannya. Misalnya mengucapkan salam yang diiringi dengan kata merdeka. Hal tersebut adalah untuk mempertebal nasionalisme. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang justru jarang dinyanyikan di masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Di Al-Zaitun menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dilakukan setiap waktu. Hal tersebut untuk menanamkan nasionalisme kepada santri dan seluruh civitas di lembaga pendidikan tersebut. Lagu Indonesia Raya 3 stanza tersebut kembali dinyanyikan dalam rangkaian acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Sebelum tausiah Syekh Panji Gumilang, dalam tausiahnya Syekh Al-Zaitun menyampaikan mengenai sejarah Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bahkan di kesempatan tersebut Syekh Panji Gumilang membacakan Pancasila di pembuka dan penutup tausiahnya. Syekh Al-Zaitun juga berpesan agar menanamkan dalam jiwa dan pikiran juga dimasukkan dalam ilmu dasar negara Indonesia. Kalian harus pahami bahwa nilai-nilai bangsa Indonesia tidak ada negara manapun yang memiliki nilai-nilai seperti yang kita punya ini, tegasnya. Dalam berilmu, kata Syekh Al-Zaitun, masukkan dasar negara baik yang sedang digali maupun dikeluarkan dalam bentuk ide dan gagasan. Dasar negara ini universal, semua bangsa di dunia boleh mengambil nilai-nilai yang 5 ini bagi negaranya, katanya. Karena itu menjadi sangat mengherankan bahwa di dalam sebuah negara yang sudah mendeklar Pancasila tapi masih ada warga negara yang mengecilkan nilai itu.